nasional Indonesia begitu beruntung memiliki pelatih berdedikasi tinggi bernama John Hartman. Manajer asal Inggris ini sudah mulai bekerja dan menunjukkan aura positifnya bersama timnas Indonesia. Satu hal dari kelebihan Hartman adalah dirinya nggak bisa disetir atau diintervensi oleh pihak manapun. Oleh sebab itu, Hartman bisa leluasa memilih pemain keturunan yang menjadi dambaan hatinya. Hartman saat ini sedang terbang ke Eropa demi mencari chemistry yang tepat untuk timnas Indonesia. Bahkan mantan pelatih timnas Kanada ini sempat menemui Jay Itzes yang sedang berlatih bersama Sassuolo. Dalam lawatannya ke Eropa, Hartman telah menemukan pemain-pemain keturunan grade A yang akan menjadi bidikannya. Penasaran siapa saja pemain-pemainnya? Cetak Gol coba merangkum langkah-langkah John Hartman membawa timnas Indonesia berprestasi sebagai berikut. Aura positif John Hartman di timnas Indonesia. Publik sepak bola tanah air nampaknya sudah melupakan perkembangan timnas Indonesia. Hipotesis penurunan antusiasme timnas karena kekecewaan mendalam gagal ke Piala Dunia 2026. Ibarat seorang laki-laki yang baru putus dari pacarnya hingga membutuhkan waktu move on yang lama. Ditambah lagi banyaknya penggawa abroad Garuda yang lebih memilih berkarir di Liga 1. Hal ini menambah sentimen negatif terhadap perkembangan tim nasional Indonesia. Kamu mungkin sudah sering mendengar kepindahan punggawa Garuda Nusantara ke Super League. Mulai dari Shane Patinama sampai dengan Ivar Jenner yang dirumorkan menyusul. Namun yang datang malah Mauro Zylstra. Pemain berambut pirang ini memutuskan bergabung ke Persija Jakarta. Kita harus mengapresiasi klub Indonesia yang sudah menunjukkan kemajuan. Bisa dilihat dari sodoran kontrak Zylstra sampai dengan 2,5 musim bersama Macan Kemayoran. Namun untuk sekelas pemain timnas seharusnya bisa mengembangkan karirnya di Eropa terlebih dulu. Bukan menganggap remeh liga sendiri, tapi kita sudah tahu jika Eropa adalah kiblatnya pemain hebat. Artinya mereka bisa mendapatkan cukup pengalaman. Masifnya perpindahan pemain abroad ke Super League sampai membuat media Vietnam curiga. TheTau247.vn menilai Indonesia sengaja mengakali kepindahan pemain demi bisa main di Piala AFF. Indonesia memulangkan 8 pemain asing dalam upaya memenangkan Piala AFF. Fenomena ini dipandang sebagai langkah terencana hanya demi gelar domestik ASEAN, tulis TheTau247. John Hartman memang pernah mengatakan target pertama yang akan diraih timnas adalah juara Piala AFF. Namun juara AFF bukan target utama, melainkan hanya nomor 2. Hartman mengatakan jika membangun chemistry jauh lebih penting dibandingkan juara. Sang pelatih mulai menerapkan strategi yang berbeda, melakukan pendekatan lewat psikologi. Hartman gak ingin mental anak-anak asuhnya jatuh yang bisa menghilangkan kepercayaan diri. Ibarat striker bintang yang sedang mandul tapi tidak mengetahui penyebab mandulnya. Bisa jadi karena masalah psikologi yang bisa mempengaruhi performanya. Hartman ingin melakukan pendekatan man manajemen menciptakan ruang ganti yang harmonis. Demi membangun chemistry tersebut, Hartman sampai terbang ke Eropa. Pada awal Februari kemarin, sang pelatih disibukkan melakukan kunjungan ke Italia, Belanda hingga Jerman. Bahkan Hartman sampai bertemu dengan Jay Itzes dan terlihat berfoto bersama. Bang Jai terlihat berdiskusi hangat dengan Hartman maupun Fabio Grosso. Dalam pembicaraan tersebut, Hartman dan Bang Jai membahas soal peran Itzes sebagai kapten tim. Sang pelatih bakal menjadikan Itzes sebagai mentor untuk rekan-rekannya. Ini merupakan komitmen Hartman untuk membangun chemistry kuat, membentuk skuad yang harmonis. Langkah yang dilakukan sang pelatih mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Analis sepak bola Iksan Mahar mengatakan pendekatan personal pada pemain sama seperti saat menukangi timnas Kanada. Hasilnya timnas Kanada pelan-pelan bangkit dan puncaknya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Namun di tahun ini lolosnya Kanada sedikit terbantu karena berstatus sebagai tim tuan rumah.
Akan tetapi Hartman juga punya pengalaman internasional yang hebat. Beliau pernah membawa timnas wanita Selandia Baru bangkit dari keterpurukan hanya dalam waktu singkat. Bisa dikatakan Hartman merupakan pelatih yang cukup detail. Sang manajer sadar jika prestasi didapatkan tidak hanya dalam waktu yang singkat dan mementingkan fondasi yang kuat. Bocoran naturalisasi baru di era John Hartman. Gak hanya belajar dari Eropa untuk membangun chemistry, Hartman juga sadar betul akan kekuatan pemain berpengalaman. Sang manajer bakal melanjutkan tongkat estafet naturalisasi. Beruntungnya PSSI memberikan keleluasaan untuk John Hartman. Semua kuasa penuh pemilihan pemain abroad ada di tangannya dan bisa memanggil siapapun asal kualitasnya jempolan. Di titik-titik krusial inilah nama-nama keturunan baru mulai mencuat. Bukan sekedar solusi instan, melainkan sebagai harapan baru. Harapan bahwa pengalaman fisik dan mental bertanding dari level Eropa bisa menjadi katalis percepatan kemajuan timnas. Dalam poin kali ini, tim Cetak Gol akan memprediksi siapa pemain keturunan yang akan dipanggil John Hartman. Ya, sosok pertama yang menjadi dambaan Hartman adalah Luke Fikri. Sekilas kamu masih asing dengan pemain tersebut. Kamu mungkin tidak salah karena winger berusia 19 tahun ini bermain di klub asal Australia yakni MacArthur. Meski hanya bermain di Liga Australia, kemampuan Luke Fikri jangan ditanya lagi. Dia merupakan pemain multiposisi yang bisa dimainkan pada posisi sayap kanan, kiri, ataupun penyerang. Untuk lebih jelasnya soal skill Luke Fikri, mari kita menyisihkan waktu untuk sejenak menonton. Yeah, that could be a good battle. I think Vickery and Bernardo could be key tonight for Miles Sturgevski's men. I think if they can get this festive season, and Jimmy Gardner from the Newcastle Herald with a ripper story during the week. I must say, Jimmy, I hope you're enjoying your career. If they can just clean that up and tighten it up a little bit, as you see the run from Talbot. Vickery, can he get onto that left? Luke Vickery, deflection to Grozos, gets a second bite of it. Now Rose, lovely ball, Bernardo, and it's over the line for the Bulls. Of that top spot, two of them on show here tonight, MacArthur and Adelaide. That's really get a better opportunity. There's 2/8 or something with Ryan White as the six. Here's Vickery. Flip flat past Kinto. There wasn't a lot of support. And this piece of skill is absolutely exquisite. And the shot over the next couple of weeks to see anyone. Sekilas gaya mainnya mirip dengan Mohamed Salah dengan tusukan-tusukannya. Luke Fikri merupakan penyerang sayap yang punya gaya main eksplosif. Peluang Hartman mendatangkan pemain kelahiran Australia ini terbuka lebar. Luke Fikri menyatakan tertarik untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia, tapi saya lebih tertarik dengan Indonesia. Luke Fikri mengatakan sudah ada komunikasi dengan sejumlah pihak. Sudah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat berbagai pilihan dan berbagai peluang. Saya ingin bermain di panggung nasional untuk tim nasional, tambah Fikri. Berikutnya ada Kenny Van Ovelen yang juga tertarik membela tim nasional Indonesia. Kiper dari FC Volendam ini punya keistimewaan ambipedal, yakni bisa menggunakan kaki kanan dan kaki kiri. Kemampuan ini memudahkan Kenny mendistribusikan bola ke depan. Kenny juga punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya yang dulu pernah tinggal di Surabaya. Namun peluang sang kiper memperkuat timnas Indonesia bisa dikatakan tipis. Sebab skuad Garuda Nusantara sendiri sudah memiliki Martin Pas dan Emil Audero yang sama hebatnya. Angin segar lainnya juga datang dari Tristan Gojir. Dilansir dari suara.com, pemain grade A ini sangat terbuka untuk melakukan proses naturalisasi dalam waktu dekat. Gojir punya darah keturunan yang mengalir keras dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Bahkan Gojir sudah memberikan kode agar segera dinaturalisasi. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola dijalani di Indonesia. Saya melihat perkembangan yang dicapai oleh tim nasional.
kata Goijer dikutip dari Football Premier. Nama terakhir yang akan berpeluang membela timnas Indonesia ada Jensen Selk. Kalau calon naturalisasi lainnya memberikan kode secara langsung, Selk menyampaikannya cukup berbeda. Pemain dari VfL Wolfsburg ini mengaku ingin membela timnas Indonesia karena kultur budaya. Jensen bahkan mengaku menjadi penggemar nomor 1 makanan soto khas Indonesia. Sebuah kode yang cukup unik disampaikan oleh Selk melalui makanan kegemaran rakyat Indonesia. Saat kecil saya banyak makan makanan Indonesia, jadi ya saya benar-benar suka negara itu. Saya pikir soto itu makanan terenak dan menjadi favorit saya, kata Selk diwakili oleh Arya Sinulinga. Pengalamannya di Liga Top Eropa sudah nggak bisa diragukan lagi. Selk pernah membela 3 klub besar benua biru seperti Sunderland, PSV Eindhoven, dan timnya saat ini Wolfsburg. Dapatkan 5 piece kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Menilik starting lineup John Hartman. Kalau bicara peluang, semua pemain yang disebut tadi tentu masih abu-abu alias belum sepenuhnya bisa bergabung. Kalau bicara realistis, Hartman bisa memanfaatkan skuad yang ada saat ini. Sang pelatih sendiri dihadapi tantangan berat 2 turnamen penting dalam waktu dekat. Di bulan Maret, ada FIFA Series yang akan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri atau tepatnya 23 sampai 31 Maret. Hartman ditimpa masalah besar dengan absennya Tom Haye dan Shane Patinama. Keduanya dipastikan absen karena terkena hukuman FIFA saat menghadapi Irak di ronde keempat. Belum lagi Piala AFF 2026 yang semakin dekat untuk digelar. Skuad Garuda sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, Brunei, dan Timor Leste. Artinya Hartman harus bisa memutar otak untuk mengakali skuad pincang tersebut. Mungkin starting lineup nggak banyak berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Di penjaga gawang diprediksi akan menjadi milik Martin Pas. Pas sendiri diperkirakan bakal kembali ke performa terbaiknya setelah bergabung ke Ajax Amsterdam. Sementara di sisi bek tengah masih akan ditempati oleh J. Itzes dan Rizky Ridho. Perlu diingat, formasi di FIFA Series cukup berbeda dengan Piala AFF nanti. Kalau di FIFA Series bisa memanggil pemain abroad Eropa, Piala AFF bisa menggantungkan harapan ke pemain keturunan yang bermain di Super League. Sepatu sneakers dari brand Humble Break bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan langkah-langkah John Hartman membawa timnas Indonesia berprestasi. Bagaimana pendapatmu? Akankah manajer asal Inggris ini bisa membawa perubahan dan dampak positif? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.